Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwah wal akhawat, ayuhal muslimun wal muslimat, al mu'minun wal mu'minat, as-saimun was saimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kali ini kita akan membahas tentang cara meraih Lailatul Qadar. Seorang mukmin mestinya mendambakan malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh kemuliaan, malam yang didambakan oleh Nabi SAW, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga seluruh para orang-orang yang alim, yang berilmu, para ulama. Mereka mendambakan malam yang harus kita capai, kita kejar, kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Itulah yang kita sebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Apa itu Lailatul Qadar? Kita harus memiliki pemahaman, kita harus memiliki pengetahuan dan persiapan sehingga kita benar-benar berhasil untuk mendapatkan kemuliaan malam itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Qadar yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran satu jumlah dari Lauhul Mahfuz, diturunkan ke langit bumi yang bernama Baitul Izzah. Itu adalah pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Maka tahukah engkau apakah malam kemuliaan ini? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, Allah menyebutkan keagungan, menyebutkan kemuliaan yang terkandung pada malam Lailatul Qadar itu, bahwasanya seseorang yang beramal, seseorang yang melakukan ibadah, seorang yang melakukan kebaikan di saat Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada Lailatul Qadar itu, maka nilainya lebih baik daripada ia lakukan selama 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Nah, malam inilah yang dulu didambakan oleh para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang beriman. Dan malam inilah malam yang dicita-citakan, malam yang ditunggu-tunggu, malam yang kita harus berlomba-lomba, malam yang harus kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Itulah malam Lailatul Qadar. Namun malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada kita yang berpuasa, yang beriman, agar kita tidak bosan, agar kita tidak memilih-milih waktu-waktu khusus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu merupakan rahmat yang besar, merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Maka itu jangan kita sia-siakan waktu yang ada untuk kita mendapatkan kemuliaan itu. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, rahimani wa rahimakumullah.
Nah, apa yang terjadi pada malam itu? Allah menjelaskan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam hari itu ada satu kejadian besar di mana malaikat-malaikat turun dan juga Jibril ar-Ruh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ingin menyaksikan siapa di antara hamba-hamba Allah dari kalangan manusia yang ketika itu bangun di waktu malam walaupun ia dililiti dengan rasa ngantuk, dengan rasa lelah, capek, namun dia mampu untuk menahan dirinya, bertaqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amal, dalam bentuk ibadah, dalam bentuk amal-amal saleh, dan ia akan mendapatkan kebanggaan, dia akan mendapatkan pujian dari para malaikat dan juga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di akhir ayat ini dengan kalimat salam, salam, salam. Ini adalah ungkapan tahniah. Ini adalah ungkapan selamat, ungkapan kemuliaan kepada orang yang beramal pada malam itu, hatta matla'il fajr, sampailah terbitnya fajar, yaitu pada waktu subuh. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar itu? Yang pertama, kita perlu persiapan. Persiapan dari sisi ibadah, persiapan dari sisi fisik, persiapan dari sisi ruh. Karena tidak mungkin seseorang yang mulia, seseorang yang agung akan mendapatkan ganjaran yang besar tanpa melalui ujian-ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita sebelum memasuki malam Lailatul Qadar, kita perlu persiapan, baik itu dari ibadah puasa kita, dari tilawah Quran kita, qiyamul lail kita, salat kita, zikir kita, doa kita, sedekah kita. Dan intinya adalah untuk supaya kita sampai masuk kepada malam-malam Lailatul Qadar, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, carilah malam-malam Lailatul Qadar itu, yaitu di 10 malam yang terakhir. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh kita pada 10 hari yang terakhir? Sebagai contoh dari Nabi SAW, yang pertama adalah iktikaf di 10 hari terakhir. Jadi 10 hari terakhir kita beriktikaf selama hampir 1 tahun. Kita semuanya sibuk dengan perihal duniawi, dengan kerja, kita sibuk dengan aktivitas, dengan permainan dan lain sebagainya. Nah, pada waktu ini 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita lepaskan semuanya. Kita diamkan diri kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rumah, kasur, istri, anak, keluarga kita tinggalkan. Lalu kita hijrah 10 hari, 10 malam kita berada di masjid, mengasingkan diri kita hanya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita merasakan betul-betul kenikmatan, di mana detik-detik, menit-menit, jam-jam yang kita lewati, kita selalu berada di dalam pelayanan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sedang beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah amalan yang paling disukai oleh Nabi.
inilah amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau SAW di tahun terakhir atau tahun ketika beliau wafat meninggalkan dunia ini, dalam riwayat dikatakan beliau telah melakukan i'tikaf selama 20 hari. Begitu Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana amalan ini sangat beliau jaga, sangat beliau Nabi SAW bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau ia mendapatkan malam itu adalah malam Lailatul Qadar sebagai seorang wanita dirinya yang memiliki kelemahan dan kekurangan, lalu dia mendapatkan malam itu Lailatul Qadar, maka apa yang harus dia buat? Maka apa yang harus dia katakan? Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya dan kepada kita semua. Rasulullah menyebutkan, maka perbanyaklah pada malam-malam Lailatul Qadar, apalagi malam itu tepatnya adalah malam Lailatul Qadar, berarti pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, untuk kita memperbanyak dengan membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau menyukai kemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah seluruh kesalahan hamba-Mu ini, maafkanlah seluruh dosa-dosa hamba-Mu ini. Nah, inilah bacaan, inilah amalan yang kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk perbanyak pada malam Lailatul Qadar. Di samping kita melakukan amal-amal soleh ataupun melakukan amal-amal kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala contohkan kepada kita. Nah, sebagaimana kita ketahui, seyogianya iktikaf itu adalah di masjid, dan begitulah contoh dari Nabi SAW. Nah, lalu bagaimana kondisi kita saat ini yang sedang dalam polemik? Kita berada di wabah virus corona atau COVID-19. Apalagi hari ini pemerintahan kita tidak mengizinkan untuk beramai-ramai atau untuk berjamaah di masjid, apalagi melakukan perkumpulan-perkumpulan yang besar atau ramai, sehingga memaksa kita untuk berada di rumah. Nah, hal ini pun juga tidak mengurangi diri kita untuk iktikaf. Sebagaimana dulu Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun dan juga kaumnya, Allah perintahkan rumah-rumah mereka dijadikan sebagai masjid. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Allah perintahkan supaya menjadikan rumah-rumah itu sebagai masjid, tempat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendirikan ibadah atau menghidupkan malam-malam ataupun rumah itu dengan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kondisi ini, sebagai gantinya masjid itu, lalu kita jadikanlah rumah kita itu sebagai tempat i'tikaf. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat bagaimana niat yang ikhlas dalam diri kita. Jadi hakikat dari i'tikaf yang sebenarnya itu adalah i'tikaf hati kita, i'tikaf niat kita yang teguh, apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar.
Maka untuk itu Lailatul Qadar itu identiknya adalah waktu malam. Maka kita jadikan malam-malam di 10 hari terakhir ini untuk kita bangun qiyam, untuk kita sedikit tidur, tapi kita penuhi malam-malam 10 hari terakhir ini dengan beribadah kepada Allah. Apakah itu bentuknya kita lakukan salat? Silakan kita lakukan salat apa saja. Kita lakukan salat sunnah, salat hajat, apakah itu salat tasbih, apakah itu salat mutlak, kemudian salat tahajud dan lain sebagainya. Silakan lakukan salat sebanyak-banyaknya. Kalau kita sudah merasa lelah, tidak mampu untuk berdiri melakukan salat, maka kita buat ibadah yang lain, baca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Begitu juga kalau kita lelah untuk membaca Al-Quran, maka kita perbanyak zikir. Dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi tadi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau kita perbanyak zikir Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di perut ikan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Sekiranya Nabi Yunus tidak berzikir dengan kalimat ini, menurut para ulama, kalau Allah berkehendak, maka dia akan berada di perut ikan itu sampailah pada hari kiamat. Namun karena kekuatan dari zikir ini dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukainya, sehingga Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau dimuntahkan oleh ikan itu sampai ke negerinya. Apalagi kita pada masa wabah virus corona ini, maka kita perbanyak zikir. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan wabah ini. Kalau Nabi Yunus bisa selamat dari perut ikan, dan mudah-mudahan kita pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selamat dari wabah penyakit ini, dan wabah ini akan sirna, akan hilang dari negeri kita. Begitu juga dengan amal-amal soleh yang lain. Sebagaimana kita sering melakukan iktikaf di masjid, maka kita lakukan pula di rumah seperti itu. Kita perbanyak zikir, kita perbanyak salat, kita perbanyak tilawah Quran, kita perbanyak untuk melakukan amal-amal soleh, bersedekah, berinfak, dan lain sebagainya. Maka amalan inilah yang Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang melakukan itu dan bertepatan pada malam Lailatul Qadar, maka Allah akan menilai ia lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Maka untuk itu, mari kita bersungguh-sungguh, mari kita kerahkan segala tenaga energi kita, baik itu secara fisik maupun rohani kita, untuk kita berusaha mendapatkan Lailatul Qadar. Dan itu ada pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita semuanya akan mendapatkan malam kemuliaan ini, yaitu malam Lailatul Qadar, sehingga kita mendapatkan keberuntungan. Dan kalau kita sudah mendapatkan keberuntungan ini, jangan rusak pula amalan kita ini dengan kita berbangga-bangga, apalagi menyebut-nyebut amal yang telah kita lakukan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya kepada kita, dan memberikan pertolongan kepada kita untuk mendapatkan kemuliaan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.